Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu di bulan yang penuh berkah, ialah di bulan suci Ramadan. Walaupun bulan suci Ramadan di tahun ini tak seperti bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, namun jangan sampai menjadi alasan adanya musibah ini menjadikan kita turun frekuensi untuk bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat disayangkan bila kita sebagai umat muslim, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi turun semangat kita sebab adanya musibah ini. Harus perlu diketahui bahwa setiap manusia hidup di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari berbagai macam masalah dan berbagai macam cobaan. Oleh sebab itu, cobaan ini tidak harus kita jauhi, tapi harus kita hadapi. Hadirin yang Allah muliakan, hakikat dari musibah itu sendiri ialah meningkatkan kadar keimanan kita. Seberapa jauh keimanan kita, seberapa kuat, seberapa tinggi keimanan kita oleh Allah dicoba dengan seberapa jauh dengan cobaan kita mau bersabar atas musibah ini. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelumnya untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, bulan suci Ramadan ini diwajibkan kita untuk berpuasa. Oleh sebab itu, adanya COVID-19 ini termasuk di bulan puasa seperti sekarang ini ialah salah satu cobaan kita untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kadar keimanan kita. Semakin kita bisa bermuhasabah diri, beriman pada kondisi ini, semakin jauh, semakin tahu kita seberapa jauh kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, puasa adalah salah satu dari rukun iman. Diwajibkan kepada kita semua sebagai orang Islam untuk berpuasa. Di salah satunya rukun iman ini berpuasa di bulan Ramadan. Secara detailnya, puasa ini mempunyai beberapa fadilah dan beberapa keutamaan. Di sisi lain, puasa ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berpuasa ini, Allah janjikan kepada orang yang berpuasa, lisaimi farhatani, farhatun indal iftar
wa farhatun indal liqa'i rabbi. Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun indal iftar. Bangga, bahagia ketika ia hendak mau berbuka puasa. Padahal buka puasa hanya dengan tempe, tahu, telur asin. Ini sudah makanan biasa setiap hari kita. Namun ketika kita mau berbuka puasa, rasanya tempe, tahu, telur asin menjadi istimewa. Bangga kita. Inilah yang Allah janjikan. Perlu kita rasa syukuri kepada Allah. Syukur kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang sedemikian rupa. Coba kita tengok tetangga kita. Tengok orang-orang di luar sana. Ada yang nasibnya di bawah kolong jembatan. Ada janda yang tua merental kelaparan nangis. Itu dia, kita yang masih bisa merasakan nikmat Allah perlu kita syukuri. Sebab Allah menjanjikan barang siapa mau mensyukuri atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi begitu sebaliknya, bila kamu mengkufuri atas nikmatku, harus tahu bahwa azabku sangatlah pedih. Hadirin yang Allah muliakan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, As-saimu li wa ana uzzi bihi. Puasa milikku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, menggantinya, membalasnya. Oleh sebab itu, apa yang kita inginkan di dunia ini tidak akan lebih tinggi derajatnya, tidak akan lebih apa yang kita kirakan dengan pemberian Allah dan nikmat Allah. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa akan diganjar langsung, diberi balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah amal ibadah yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari di bulan suci Ramadan ini, walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini, inilah kita sebagai motivasi untuk terus bertakarub kepada Allah. Semangat untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita mau menghidupi bulan suci Ramadan ini yang penuh barakah. Karena hadis Nabi mengatakan, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika. Barang siapa yang menghidupi bulan Ramadan dengan rasa penuh kasih sayang dan mengharap pengampunan, dengan rasa iman, maka dia akan dihapus segala dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu, di sisi lain, Nabi juga berkata, ada 4 orang yang di situ dirindukan oleh surganya Allah. Siapa itu? Al-jannatu mustaqun ila arba'ati. Yang pertama ialah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, mari kesempatan kita untuk tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua ialah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kita berpuasa termasuk kita harus menjaga lisan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makanan kepada yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, puasa ini mengajarkan kasih sayang kepada kita, kepada sesama. Saling peduli antara satu dengan yang lainnya, menghargai suatu perbedaan. Yang nomor 4 ialah wasaimi fi syahrir Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan muhasabah diri kita, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fakir Muhammad Fatul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.